Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Saya merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi angkatan 2018. Pada video ini saya akan membuat atau menganalisa sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea. Ya, nantinya video ini merupakan penilaian ujian tengah semester saya pada mata kuliah etika profesi. Film yang satu ini memang cukup menakjubkan, menceritakan tentang para nelayan Nantucket yang berkelana di atas samudera untuk berburu minyak ikan paus. Di sekitar tahun 1820, peradaban manusia masih sangat bergantung dengan minyak ikan paus untuk sebagai bahan bakar. Dikisahkan Owen Cheese adalah seorang nelayan di kota Nantucket yang terkenal dengan kelihayannya memburu ikan paus untuk diambil minyaknya. Suatu hari, atau singkat cerita, suatu hari ia telah dijanjikan akan memimpin kapal Excess untuk menjadi kapten. Tapi sayangnya tiba-tiba rencana tersebut berubah. Para penguasa kapal memilih Tuan Pollard untuk memimpin kapal Excess sebagai nahkoda, dikarenakan Tuan Pollard ini merupakan seorang keturunan bangsawan dari keluarga pemburu paus dan ayahnya merupakan mitra dari kapal Excess tersebut. Di bagian ini saya menemui terdapat kejahatan yang disebut dengan kejahatan kerah putih yang saya temui yang dilakukan oleh penguasa dari kapal Excess ini, yaitu Tuan Mason dan Benjamin Fuller. Seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan kerah putih atau white collar crime merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau wewenang cukup tinggi pada sebuah industri, yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok tanpa memikirkan akibat yang akan didapat. Di bagian ini penguasa kapal Essex memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan Owen Cheese karena ayah Tuan Pollard, yaitu mitra kapal Essex dan keturunan Tuan Pollard ini merupakan keturunan bangsawan pemburu ikan paus. Yang sebenarnya Tuan Pollard ini merupakan seorang yang pemula dalam memburu ikan paus, namun dia keturunan seorang bangsawan dan bapaknya seorang investor pada kapal Excess ini. Mau tidak mau para penguasa memilih Tuan Pollard sebagai kapten dan menjadikan Owen Cheese sebagai klasik pertama. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlayar, kapal Excess yang dipimpin Tuan Pollard ini berhadapan dengan badai yang sangat besar. Dalam bagian ini, Owen Cheese memberi saran untuk menarik layar kapal, namun dimantah oleh Kapten Pollard, yang pada akhirnya kapal tersebut menghadapi badai dengan kecepatan tinggi. Pada saat kapal masuk ke dalam badai, kapal Excess mengalami kerusakan karena melawan badai yang dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati badai, Kapten Pollard menyalahkan Owen Cheese dalam insiden badai ini dan memutuskan untuk kembali ke dermaga Nantucket untuk perbaikan dan menggantikan klasik pertama yang dipegang oleh Owen Cheese. Namun Owen Cheese tidak setuju apa yang dikatakan Kapten Pollard untuk kembali ke dermaga Nantucket tanpa membawa minyak ikan paus. Dan setelah Kapten Pollard berpikir panjang dan berpikir, pada akhirnya kapal Excess melanjutkan pelayaran untuk mencari minyak ikan paus. Singkat cerita, pada bagian insiden kapal Excess menerjang badai, saya menemui kejahatan yang namanya itu kejahatan egoisme atau egoisme etis yang dilakukan oleh Kapten Pollard, yang mana Kapten Pollard tersebut
tidak mau menerima nasihat dari Awancis untuk menaikkan layar pada saat badai datang, karena merasa bahwa Awancis hanya keturunan seorang petani yang tidak pantas untuk memberi nasihat kepada keturunan bangsawan. Singkat cerita, 3 bulan berselang, kru kapal Essex masih berlayar tanpa hasil. Kapten Pollard pun menarik kesimpulan kalau Samudra Atlantik tak dihuni oleh paus. Karena itu, mengarahkan kapal Essex berlayar melewati Cape Horn ke Pasifik, berharap mendapatkan hasil tangkapan. Saat dalam perjalanan, kapal Essex mampir atau singgah di Atacames, Ekuador. Para awak kapal bertemu dengan kapten kapal pemburu paus lain dari Spanyol. Sang kapten memberitahu kapten dan Awancis kalau krunya menemukan tempat berburu yang berlokasi 2000 mil ke barat. Namun, sang kapten memperingati kalau di lokasi tersebut ada seekor paus putih yang telah menghancurkan kapalnya hingga menewaskan 6 buah anaknya. Sayangnya, Awancis dan Kapten Pollard tak mengindahkan peringatan itu dan memilih melanjutkan ekspedisi mereka ke lokasi yang dimaksud, yang pada akhirnya mereka diserang oleh paus putih tersebut dan membuat kapal Essex tersebut hancur. Pada bagian ini saya juga menemukan kejahatan yang sama dari sebelumnya, yaitu kejahatan egoisme atau egoisme etis yang dilakukan oleh Kapten Pollard dan Awancis. Kapten Pollard yang tak ingin reputasinya seorang keturunan bangsawan hilang, dan Awancis yang ingin mendapatkan 2000 barrel minyak ikan paus untuk memenuhi syarat menjadi kapten kapal ikan paus, sehingga mereka tidak menghiraukan peringatan awak kapal dari Spanyol tersebut. Dan pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa, dan justru kapal Essex hancur dan membuat seluruh awak kapal terombang-ambing di lautan lepas, dan banyak membuat awak kapal Essex meninggal. Singkat cerita, selama 90 hari terombang-ambing di lautan lepas, Kapten Pollard dan Awancis serta beberapa awak kapal selamat dan sampai pada kepulauan Nantucket. Awancis pun bertemu dengan istri dan anaknya. Singkat cerita, waktu Awancis bersama istri untuk pulang ke rumah, para penguasa kapal Essex memanggil Awancis dan membawanya ke kantor imigrasi untuk memberitahu bahwa akan ada penyelidikan tentang insiden hancurnya kapal Essex tersebut. Di situ para penguasa kapal Essex menyuruh Awancis dan Kapten Pollard untuk tidak memberitahu pada saat penyelidikan kejadian yang sebenarnya pada insiden kapal Essex tersebut. Namun Awancis tidak setuju dengan itu dan menyarankan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada penyelidikan tersebut. Dan akhirnya penyelidikan tersebut dihadiri oleh Kapten Pollard, dan Kapten Pollard mengatakan yang sebenarnya pada saat penyelidikan. Singkat cerita, film pun berakhir. Pada bagian terakhir ini saya juga menemui kejahatan yang diberi nama praktik manajemen laba yang dilakukan oleh penguasa kapal Essex, yaitu Tuan Mason dan Benjamin Fuller, yang mana mereka ingin memanipulasi tentang hancurnya kapal Essex ini pada saat penyelidikan agar para investor dan industri yang bekerja sama tidak hilang dan tidak takut untuk melakukan kerjasama kepada kapal-kapal pemburu minyak ikan paus. Nah, kesimpulan dari analisa film yang saya buat ini yaitu terdapat kejahatan yang bersifat fraud, baik itu egoisme etis, kejahatan kerah putih, serta praktik manajemen laba. Mungkin itu saja analisa video yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.